warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa kembali dengan saya Irianti Kabarmai dari SMP Negeri 9 Jayapura, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Jayapura. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Jayapura, Bapak Anggoro Subianto SPD. Selamat siang Bapak. Ya. Izin Bapak, mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak sebentar, boleh Bapak? Ya. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Baik ya Bapak ya, sehat ya Bapak ya. Amin, Bapak. Bapak izin saya kesini ini bertujuan untuk mewawancarai Bapak terkait untuk pengambilan keputusan yang dilakukan di SMP Negeri 9. Beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak, mohon izin ya Bapak ya. Ya. Bapak, pertanyaan yang pertama yang ingin saya ketahui dari Bapak, jadi selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dudukan moral Pak di SMP Negeri 9? Ya, baik, sesuai dengan pertanyaan tadi, akan dapat identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Jadi untuk mengidentifikasinya itu cukup mudah. Dikatakan rujukan moral itu jika ada dua hal yang satu benar dan yang satu salah, akan tetapi jika kedua-duanya itu benar, maka hal ini bisa dikatakan dengan dilema etika. Oke, baik Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana itu ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, jadi dalam pengambilan keputusan di sekolah kita atau di SMP Negeri 9 itu pertama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, sebelum mengambil keputusan itu terlebih dahulu saya akan mengidentifikasi. Jadi mengidentifikasi apa masalah yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Nah, kemudian setelah melihat siapa saja yang terlibat, kemudian mengumpulkan bukti dan kemudian bermusyawarah dengan semua pihak di lingkungan sekolah kita. Jadi kita bersama dengan semua pihak dari lingkungan kita, kemudian kita bermusyawarah, untuk seterusnya kita bisa mengambil suatu keputusan yang tepat, adil bagi semuanya. Tentunya keputusan yang saya ambil dalam musyawarah ini sudah menjadi kesepakatan dari keluarga sekolah. Mengapa? Karena keputusan ini kan berdasarkan hasil musyawarah, bukan dari pribadi saya sendiri, sehingga ini merupakan suatu kesepakatan dari keluarga sekolah. Kemudian Pak, kira-kira langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Jadi langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan selama ini yaitu pertama-tama saya memanggil kedua-dua pihak yang bermasalah. Jadi antara satu dengan satu, kedua-duanya. Kemudian untuk masing-masing yang menceritakan permasalahannya, yang A menceritakan permasalahannya apa, si B menceritakan permasalahannya apa, sehingga saya tahu dari kedua masalah itu intinya apa dari permasalahan tersebut. Lalu kemudian bersama-sama kita berdiskusi untuk menemukan suatu solusi dari permasalahan di antara kedua belah pihak itu. Nah,
solusi yang kita harapkan nantinya itu bisa menjadi keputusan yang saya ambil dan tidak akan merugikan pihak manapun, si A atau si B. Kedua-duanya akan merasa nyaman dan dari hasil keputusan tersebut. Pak, kemudian Pak, ini ada pertanyaan selanjutnya. Kira hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif itu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di wilayah etika Pak? Baik. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif. Jadi untuk melakukan suatu diskusi itu diskusi dengan semua warga yang ada di lingkungan sekolah kita. Sekolah kita itu tidak satu dua orang, sekian banyak orang dalam warga sekolah itu. Kita duduk bersama, kita diskusi. Nah, harapan dengan adanya diskusi itu kita dapat menemukan solusi terbaik, jalan terbaik dan pengambilan keputusan yang terbaik, sehingga tidak ada suatu masalah di belakang lagi timbul lagi. Tapi kalau begini kenapa kita ingin jadi dengan ada kesepakatan solusi yang sepakat itu, sehingga semuanya itu akan berjalan dengan baik dan keputusan itu mendapatkan keputusan yang tepat bagi kedua belah pihak, ya, sehingga permasalahan yang seperti tadi itu tidak akan kembali lagi kemudian hari. Jadi masalahnya itu cukup sampai di situ saja, karena kita sudah mengambil suatu keputusan dari pertemuan kedua belah pihak dan warga sekolah yang ada di lingkungan seperti juga. Itu yang mungkin dapat kami lakukan sehingga semuanya itu berjalan dengan baik dan tidak ada timbul kecemburuan ya di antara kedua belah pihak tersebut. Ya. Pak, pastinya tuh setiap masalah itu tidak mudah untuk dicarikan keputusan yang terbaik ya Pak, apalagi untuk kedua belah pihak Pak. Kira-kira menurut Bapak apa yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus di wilayah etika Pak? Ya, jadi sesuai pertanyaan apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di wilayah etika. Ya, jadi kalau kita berbicara masalah etika ini berkaitan langsung dengan bagaimana orang-orang tersebut. Nah, tantangan dalam pengambilan keputusan itu memang tidak ada bicara, masih ada yang kontra atau mungkin setuju dengan keputusan yang saya ambil. Ini merupakan tantangan karena kita sudah duduk bersama, kita sudah bicara, ada satu yang mengatakan asal tidak setuju. Kalau mobil saya seperti ini, itu yang merupakan tantangan. Tapi kalau sekadar kita duduk bersama, dan kita bicara baik-baik, maka kesepakatan akan timbul, akan muncul. Tapi kalau sebenarnya tidak ada kesepakatan, yang satu yang akan terjadilah kontra. Antara kedua kontra inilah yang akhirnya merupakan suatu permasalahan dalam pengambilan keputusan. Itu yang kadang bukan saya saja, banyak yang sering dalam bahkan di Indonesia juga begitu dalam menyelesaikan suatu masalah. Si A punya masalah, si B masalah, si B mengatakan saya tidak begini, padahal sudah nyatanya tidak salah. Tapi untuk membela dirinya dia mengatakan saya begini. Ini merupakan tantangan kita dalam pengambilan keputusan. Baik Pak, biasa ya Pak ya. Pak, kalau misalkan ini masalah di wilayah etika itu muncul Pak, kira-kira tuh Bapak memiliki jadwal sendiri kah Pak, atau misalkan Bapak menjadwalkan nih, saya menyelesaikan masalah ini mungkin terjadwal misalkan kasus masalahnya hari ini, Bapak jadwalkan minggu depan, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah itu pada hari itu juga Pak? Ya, jadi masalah tadi apakah ada jadwal itu dalam jadwal penyelesaian kasus di desa etika. Jadi kalau kita mau lihat penyelesaian kasus, kalau kita mau menggunakan jadwal itu merupakan suatu masalah yang akan berkepanjangan, sehingga di antara kita ingin menyelesaikan masalah ini dengan
segera supaya tidak panjang lagi masalah itu. Nah, jadi saya pikir kita tidak perlu menjadwalkan, tetapi setiap ada masalah langsung kita selesaikan masalah itu. Karena begitu kita menerima laporan, kita langsung mengidentifikasikan masalah-masalah tersebut. Karena kalau kita menunda-tunda, maka masalah akan menjadi panjang. Jadi yang bermasalah itu kita panggil, kemudian kita duduk bersama, kita musyawarahkan dengan mereka berdua, kemudian kita ajak dengan warga sekolah. Nah, warga sekolah di sini mungkin dengan wali kelasnya, mungkin dengan kesiswaannya, dengan guru yang mengajar di kelasnya, kita duduk bersama. Sehingga kan guru itu dia tahu, oh anak ini di kelas ini begini, oh anak ini di kelas ini. Maka dengan cara demikian kita bisa duduk bersama, kita menyampaikan sesuatu, tidak perlu orang tuanya itu kita panggil, sehingga orang tuanya tahu. Kalau cerita dari anak saja begini, orang tua kan tidak jelas. Kalau duduk bersama, maka orang tua akan berbeda. Nah, saya cerita begini, sebenarnya seperti ini tidak tanya. Nah, itulah yang kita langsung selesaikan. Jadi kita tidak perlu membuat suatu jadwal. Kalau kita membuat jadwal, maka akan berkembangnya dan terus masalah itu. Jadi, itu harapan kita. Jadi kita bermusyawarah dengan warga-warga sekolah yang ada di tempat kita. Nah, setelah itu kemudian kita mengambil suatu keputusan. Keputusan ini kita sepakat bersama. Oke setuju, oke setuju, selesai. Oke, kasih tahu saya pakai apa untuk mengatasi atau untuk membuat keputusan dari kasus-kasus dilema tersebut, apakah ada yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut, Pak? Atau mungkin ada beberapa orang yang Bapak libatkan dalam membuat keputusan tersebut, Pak? Ya, jadi dari pertanyaan tadi, apakah apa saja sebenarnya untuk juga membantu saya selaku pimpinan dalam sekolah ini untuk membuat keputusan dalam kasus-kasus yang terjadi di lingkungan kita. Biasa paling bagus itu kalau dalam menyelesaikan suatu masalah itu kita panggil rekan-rekan guru, paling utama wali kelasnya, kemudian wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah itu juga kita panggil, kita duduk dalam membantu menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan dengan juga. Dan lebih bagus lagi kalau guru bimbingan konselingnya lagi kita libatkan, kemudian wali kelas lagi kita libatkan, sehingga permasalahan itu kita semua tahu. Karena guru bimbingan konseling itu dia lebih banyak menangani masalah-masalah yang terjadi di sekolah, dia lebih tahu. Dan dia sudah lebih paham kalau masalah ini kita harus menangani seperti ini, dia punya data masalah terjadi masalah itu data. Nah, dari situlah maka orang-orang ini perlu saya libatkan dalam suatu penyelesaian suatu masalah. Jadi ini yang kita lakukan sekarang. Baik Pak, dari semua hal yang tadi Bapak sudah sampaikan kan, pembelajaran apa sih Pak yang Bapak petik dari pengalaman selama Bapak membuat pengambilan keputusan di dalam etika? Ya, jadi pembelajaran apa saja yang dapat saya petik dari pengalaman-pengalaman dalam mengambil suatu keputusan dilema etika. Ya, memang dilema etika ini merupakan suatu dilema yang sangat rumit. Jadi kalau kita tidak selesaikan dengan baik, tidak selesaikan secepatnya dan tidak selesaikan secara musyawarah, kalau saya mengambil keputusan sendiri, maka suatu saat saya akan menerima tantangan yang luar biasa. Nah, sehingga dalam mengambil suatu keputusan kita harus melihat dari berbagai aspek. Jangan lihat dari satu aspek, tapi lihat dari berbagai aspek atau berbagai sisi. Dari sisi A, dari sisi C, berbagai sisi bisa lihat dari situ kemudian bagaimana sudut pandang
yang yang terjadi pada saat itu, sehingga semua yang kita anggap benar itu semuanya itu dapat kita selesaikan dengan baik dan tidak ada lagi suatu masalah yang berkepanjangan kemudian hari. Baik, Bapak terima kasih banyak Ya, sama-sama. sudah menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari saya Pak. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu, dan nanti pasti ke depannya Pak ya kita akan melakukan seperti ini Pak, supaya saya tahu bahwa pengambilan keputusan ternyata ada langkah-langkah yang Bapak tempuh ya, tidak hanya langsung ada masalah kemudian langsung diputuskan bahwa ini salah, ini benar kayak gitu ya Pak ya. Ya, baik Pak, terima kasih banyak Ya, atas sama-sama. waktunya Bapak. Selamat Terima kasih, siang. sukses. Ya. Demikian hasil wawancara saya bersama Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Jayapura, yaitu Bapak Akroto Subianto SPD. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu kembali bersama saya Irianti Kabalmai dari SMP Negeri 9 Jayapura, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Jayapura. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah, Ibu Dwi Sulistewati MPD. Ya, di sini saya akan melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan SMP Muhammadiyah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mem, gimana kabarnya hari ini? Bersyukur akan hari ini. Ibu sendiri bagaimana keadaannya? Alhamdulillah, alhamdulillah yang lihat ya, saya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan Memang selalu energik saya. Iya, sebelumnya Bu, saya mohon maaf ya karena sudah mengganggu waktunya. Karena saya di sini ingin menyelesaikan tugas saya sebagai CGP terkait dengan pengambilan keputusan. Oke, di sini Mem saya mau wawancarai Mem ya, mohon izin. Mungkin sekitar 15 menitan lah paling lama. Dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Mem terkait dengan pengambilan keputusan ini. Saya mulai ya. Silakan. Nah, gini, saya sebelumnya mau tanya, Mem udah menjabat berapa lama sih sebagai kepala sekolah? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Berarti kalau menurut pengamatan saya, kalau 3 tahun itu berarti sudah menangani ya beberapa kasus yang terjadi di SMP ini. Oke. Nah, pertanyaan pertama ini Mem yang saya ingin tanyakan, bagaimana itu Mem mengidentifikasi jika ada permasalahan yang dihadapi di sekolah ini, baik itu merupakan dilema etika ataupun didikan moral. Itu gimana Mem menanggapinya, mengidentifikasinya? Identifikasinya Iya. biasanya saya mendapatkan laporan dulu dari kalau terkait siswa, terkait peserta didik saya bisa mendapatkan laporan dulu dari wali kelasnya. Kemudian kalau wali kelas tidak bisa selesaikan, biasanya saya dapat laporan juga dari guru bimbingan konselingnya. Saya mengidentifikasi masalah dari mereka. Kadang saya juga menemukan sendiri ketika saya meeting begitu, saya juga sambil melihat-lihat keadaan situasi apa yang perlu harus dibenarkan, dibetulkan, apa yang harus ditindaklanjuti dari situasi yang saya lihat. Baik, Mem. Terus pertanyaan kedua ini, Mem ya, bagaimana Mem menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Mem ini, terutama untuk kasus-kasus yaitu di mana ada dua kepentingan nih, Mem. Kepentingannya itu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana Mem menjalankan untuk mengambil keputusan itu? Jadi yang Mem jalankan untuk mengambil keputusan itu maksudnya misalkan ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih, mana yang Mem ambil sebagai keputusan yang terbaik itu? Saya pasti mengutamakan kepentingan peserta didik duluan, itu yang saya utamakan duluan. Jadi kalau itu lebih menguntungkan ke peserta didik, saya akan utamakan dulu. Jadi menjadikannya seperti itu Iya, ya. contoh ketika anak berprestasi, dia harus melakukan TC, dia tidak bisa ikut KBM. Jadi itu untuk kepentingan masa depan anak-anak dari jalur prestasi ya saya izinkan. Contohnya kurang lebih seperti itu. Jadi kan dua-duanya bagus nih, sekolah juga bagus, kemudian ada latihan untuk
olahraganya TC-nya juga bagus. Jadi harus salah satu kan yang kita ambil. Oh, berarti memang itu dilema ya men ya. Betul, dilema ya. Di sisi lain anak itu harus belajar, di sisi lain dia harus latihan, dan itu kadang-kadang di waktu yang bersamaan. Kadang-kadang saya akan tanya dulu ke orang tuanya atau ke pelatihnya, boleh nggak di luar. Tapi kadang-kadang kalau di luar itu juga mengganggu waktu, dan anak itu energinya tersedot untuk kedua kegiatan aktivitas, tadi, ya, kedua aktivitas yang harus dipilih salah satu ya. Saya pentingkan kepentingan anak. Jika anak itu memang dia lebih fokus untuk mengejar prestasi, itu saya ikut. Jadi utamanya adalah kepentingan peserta didik lebih bagus. Baik. Kemudian yang ketiganya yang saya ingin tanyakan, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang men biasa lakukan untuk mengatasi permasalahan untuk mengambil keputusan tersebut? Langkah-langkah apa yang men tempuh? Langkah saya tempuh untuk mengambil keputusan, ya, seperti yang sudah sama-sama kita pelajari. Saya mengenali dulu nilai-nilainya berkembang seperti apa, kemudian menentukan siapa saja yang tadi yang terlibat, kemudian saya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini untuk memperkuat data supaya kita tidak salah mengambil keputusan di kemudian hari. Kemudian juga kan ada uji benar salah, kemudian ada uji panutan, kemudian kita juga kan ada uji regulasi, kita kan juga negara hukum. Jangan sampai keputusan kita bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia, yang lebih seperti itu. Dan yang saya selalu lakukan adalah refleksi, Bu. Jadi setiap saya mengambil keputusan, saya selalu merefleksikan dulu ke diri saya. Yang saya sudah putuskan ini benar atau salah ya. Saya selalu bertanya dulu pada diri saya sendiri, ya. Kira-kira efeknya apa? Setelah saya begini, saya bertanya pada diri saya sendiri. Saya biasanya bertanya kepada rekan sejawat saya, ya, Pak, Bu, yang kita ambil tadi sudah tepat kah? Sudah benar kah? Saya biasanya akan menanyakan itu kepada teman. Kemudian ini men, selama men membuat keputusan atau mengambil keputusan, kira-kira apa yang men anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut pada kasus-kasus yang men sampaikan tadi, kayak contohnya siswa ini ada 2 kegiatan yang harus dilakukan. Satu sisi dia melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, itu wajib, tapi sisi lain dia juga harus mengikuti latihan supaya bisa mengembangkan kompetensinya untuk bisa mengikuti perlombaan. Nah, kira-kira men itu apa sih yang men anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang paling efektif, Iya. yang prinsip yang tadi, Bu, berpihak pada murid dulu. Mana yang diutamakan, yang menguntungkan murid dulu. Iya. Yang menguntungkan murid kan bukan berarti murid dienakkan kan, tidak. Di sini kan kita tahu anak itu benar-benar berlatih, dan dia juga seperti izin tadi itu, dia harus membuat surat izin dari tempat latihannya, dari KONI, biasanya membuat surat izin dari lembaga-lembaga resmi itu, bahwa izinnya kalau tidak ya kami tidak. Jadi itu kan bagian dari regulasi tadi. Kemudian pastinya setiap kali ada permasalahan itu pasti akan menjadi tantangan yang itu pasti tak mungkin tidak. Bagaimana men menyikapi tantangan yang men ambil untuk mengambil keputusan tersebut? Kira-kira tantangan seperti apa yang membuat men itu merasa bahwa pengambilan keputusan yang saya lakukan ini sudah benar atau salah? Pertama, saya berani mengambil risiko dari keputusan yang saya ambil. Ya. Sebelum saya mengambil keputusan, pasti saya sudah mempertimbangkan konsekuensi dari apa yang akan saya putuskan. Itu tantangan terberat biasanya dari diri saya sendiri apabila itu ada dua yang sama-sama benar. Kalau benar salah sih enak, kita tinggal pilih yang benar. Kalau sama-sama benar, tantangan terberat kan kadang-kadang pada diri sendiri. Aduh, ini benar-benar dilema, gimana ya. Nah, dari situ saya biasa melibatkan rekan sejawat untuk sama-sama memutuskan. Walaupun saya sebagai kepala sekolah, saya tidak pernah memutuskan segala sesuatu sendiri, pasti saya akan melibatkan rekan sejawat. Kemudian ini men, kalau untuk menangani permasalahan yang men hadapi di SMP Muhammadiyah, itu kira-kira itu untuk menanganinya itu apakah terjadwal? Misalkan men ini membuat jadwal bahwa saya menyelesaikan permasalahan ini dijadwalkan misalkan minggu depan, atau setiap ada permasalahan itu langsung men tindak lanjuti. Tidak terjadwal, saya khawatir lupa, atau khawatir masalah semakin berlarut-larut nanti lupa dengan penyelesaiannya. Jadi saya biasanya begitu ada permasalahan, kita responsif, langsung kita respon dan kita segera berusaha untuk menyelesaikan. Nah, berarti langsung tindak lanjuti ya supaya pengambilan keputusannya juga tepat ya. Kecuali
masalah itu bertahap. Ya misalkan kita sampai harus mengembalikan murid ke orang tua, ya itu berarti kan harus terjadwal karena kita harus melakukan konferensifikasi ya. Nah itu baru terjadwal untuk keputusannya. Tetapi untuk responnya kami sesegera mungkin untuk merespon. Tapi untuk pengambilan keputusan bisa kami jadwal. Ya kayak kita hari Jumat misalkan kita konferensifikasi seperti jadwalnya paling seperti itu. Oh, berarti memang ada jadwal juga ya terkait khusus ya, maksudnya khusus ya. Yang tertentu ada. Ya, mungkin khusus yang artian yang memang harus ada apa berkalanya gitu ya. Oke, men. Kemudian ini men dalam menangani kasus-kasus tadi yang memang sudah sampaikan bahwa kan tidak sendiri nih, men minta bantuan sama Wakasek dan sebagainya. Kemudian ini saya ingin tahu kalau men selain men melibatkan Wakasek, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah men untuk membantu men mengambil keputusan? Biasanya ada seseorang yang saya percaya untuk saya cerita, saya minta pendapat itu ada, dan selalu menguatkan itu ada. Jadi memang ada seseorang yang memang menjadikan men untuk membantu ya dalam mengambil keputusan. Oke, men. Kemudian nih, men, dari yang men udah sampaikan ya tentang kasus yang men hadapi, apalagi terkait tadi siswa yang memang benar-benar itu harus menjalankan kedua-duanya, tetapi harus memilih salah satunya nih. Tetapi kan men udah melihat dari pandangan men bahwa anak ini kan udah melaksanakan tugasnya dengan baik, bahwa kalau di kelas memang belajarnya baik. Kemudian satu sisi ada kegiatan yang harus dilakukan di luar dari jam pelajaran, terus men mengizinkan. Nah, kemudian ini men, kira-kira yang men sudah sampaikan ini, yang tadi men sudah sampaikan dari awal ini, pembelajaran apa sih yang men dapat petik dari pengalaman yang men ambil sebagai pengambilan keputusan di dalam etika? Dalam pembelajaran yang saya penting, saya harus tetap bijak, kemudian tetap berpegang teguh pada regulasi, kemudian saya juga selalu minta pendapat ke rekan sejawat, tapi saya lebih banyak belajar itu merefleksikan dari hasil keputusan saya, karena tidak semua orang bisa merefleksikan. Setiap mengambil keputusan belum tentu dia merefleksi apakah keputusan sudah tepat atau belum. Itu yang akan terus saya kembangkan, refleksi. Terima kasih banyak atas waktu yang kasih ke saya, dan ternyata apa yang menjadi perbincangan kita ini juga menjadi istilahnya masukan juga untuk saya ke depannya seperti apa pengambilan keputusan ini, dan men melakukan itu sudah sesuai dengan 9 langkah pengambilan keputusan dan lainnya, yang mana tidak mungkin langsung sebuah masalah itu langsung dipecahkan gitu saja, tetapi kita harus melihat juga mengenali nih nilai-nilai apa yang bertentangan dengan kasus tersebut, kemudian ada uji legalitasnya ya, dan nanti terakhirnya baru kita melakukan refleksi. Oke men, demikian wawancara dengan men, dan saya mengucapkan terima kasih banyak lagi sekali lagi atas kesempatan dan waktu yang men kasih untuk saya. Selanjutnya nanti saya akan menjadikan ini sebagai tugas tagihan saya, dan kedepannya semoga kita masih bisa saling berdiskusi ya men terkait masalah siswa, karena memang pengambilan keputusan ini adalah muaranya kepada siswa. Apapun hasilnya harus untuk kepentingan siswa, bukan untuk kepentingan sekolah, apalagi kepentingan pribadi ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak men atas waktunya. Sukses pendidikannya. Baik men, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Irianti Kabarmai, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Jayapura dari SMP Negeri 9 Jayapura. Kali ini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Kartika 61 Jayapura, yaitu Bapak Dr. Andes Laode Safaati SMPD. Dan saya akan lakukan wawancara dengan beliau terkait dengan pengambilan keputusan. Baik, saya akan mulai dengan wawancara saya bersama Bapak Kepala Sekolah. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Sehat, alhamdulillah. Pak, ya. Ya, bagaimana Ibu? Alhamdulillah, Pak. Ini dengan siapa nih?
Iya Pak, perkenalkan saya Ibu Irianti Iya. dari SMP Negeri 9 Jayapura Pak. Baik. Iya, izin Bapak saya ke sini mengganggu waktu Bapak sebentar ya, Nggak apa-apa. sekitar 15 menitan lah Pak. Baik. Terkait tugas saya sebagai CGP, yaitu tentang mewawancarai Bapak untuk pengambilan keputusan yang Bapak hadapi di sekolah ini. Iya, baik. Iya. Baik Pak, sebelum saya melanjutkan pertanyaan, saya ingin bertanya Bapak sudah berapa lama di SMP Kartika ini Pak? 4 tahun kurang lebih. Oh, berarti kalau 4 tahun saya rasa itu sudah cukup lama Kak ya. Jadi pasti Bapak memiliki permasalahan yang setidaknya Bapak bisa menyelesaikan. Baik. Oke Pak. Baik Pak, saya ingin bertanya Pak begini. Pasti di sekolah itu memiliki beberapa kasus ya Pak. Entah Iya. itu kasus dilema etika atau kasus bujukan moral. Baik. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Pak? Baik, terima kasih Bu Yanti sudah datang. Saya juga mengucap syukur karena kan macam begini kan jarang untuk diwawancarai saya. Iya. Baik, kalau saya menemukan kasus, saya tidak langsung memvonis bahwa dia yang salah atau dia yang benar, tidak. Saya harus mengidentifikasi dulu kasusnya. Ya, kalau kasusnya itu betul-betul melanggar dilema etik ya atau moral, saya sebagai pimpinan harus saya panggil dia, gitu. Harus saya lihat proses permasalahan kasus itu bagaimana, gitu. Jadi saya harus pilah. Kalau kasusnya itu mungkin bisa diselesaikan, saya selesaikan, gitu. Tapi sepanjang ini kayak gitu, semua ada yang kasus di sekolah ini saya selesaikan. Jadi saya lihat itu pada saat itu kasusnya contoh umpamanya siswa melakukan tindak pidana mungkin pemukulan atau sama saya cari titik permasalahannya Iya. apa, jadi kedua belah pihak saya hadirkan baru saya mengambil. Jadi intinya di sini permasalahan saya tidak langsung memvonis ya, istilahnya saya harus Identifikasi. mengidentifikasi dulu kasusnya apa sebenarnya. Karena setelah saya mengidentifikasi, baru saya menanyakan gitu, kasus tentang permasalahan itu. Ya itu. Iya. Jadi intinya saya identifikasi dulu. Oke, siap Pak. Baik Pak, saya lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Ya. Oke. Jadi selama Bapak mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut untuk kasus-kasus yang Bapak sudah sampaikan tadi, yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi Bapak bagaimana menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Ya baik ya. Jadi saya terus terang aja, saya sebagai pimpinan, saya harus bertanggung jawab ya ketika ada terjadi sesuatu. Ya saya mau tidak mau saya harus menyelesaikan itu secara bijak. Yaitu tidak ada dua belah pihak yang saya rugikan. Itu keputusan yang saya ambil karena untuk mengukur seorang pemimpin itu kan bagaimana mengambil keputusan. Ya, tapi kalau ini terjadi pada guru, tapi kalau terjadi pada siswa, ya mau tidak mau saya harus hadirkan anaknya, dua belah pihak, orang tuanya saya panggil, kedua-duanya, baru nanti di situ diselesaikan dengan bijaksana dalam arti tidak ada lagi kelanjutannya. Ya, gitu. Baik, siap, baik Pak. Saya lanjut ke pertanyaan ketiga Pak. Iya. Terus sesuai dengan apa yang tadi Bapak sampaikan, berarti mendatangkan kedua belah pihak Pak ya, tanpa Iya. ada yang dirugikan sama sekali. Iya. Jadi langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan untuk menghadapi kasus tersebut, selain tadi mendatangkan kedua belah pihak Pak? Ya, disinilah peran guru BK ya di sekolah. Peran guru BK ya betul-betul karena kan ada permasalahan yang betul-betul itu mungkin secara istilahnya tidak dipublikasikan menyangkut kasus tersebut nggak perlu ditahu oleh siapa, itu mungkin itu langkah-langkah saya ambil. Tapi kalau kasus itu menyangkut ya mungkin secara ke dalam ya saya panggil orang tuanya juga, karena ini kan menyangkut etika moral gitu kan, karena kan berdampak kepada siswa. Apabila kita salah mengambil keputusan memvonis anak, maka nanti dampaknya ke siswa tersebut mungkin minder. Salah satu contoh kasus ketika ada anak-anak di sekolah ini kehilangan HP.
saya anak yang anak tersebut mengadu ke saya, mengadu ke guru, ke BK. Ya, saya bilang suruh masuk ke saya ke ruang kepala sekolah. Di situ saya tidak mengatakan bahwa yang curi si A, yang curi si B, yang mengambil HP-nya. Tapi saya bilang saya berusaha, saya cari dulu HP kamu, siapa yang mengambil. Alhamdulillah puji Tuhan, karena sekolah saya dilengkapi dengan CCTV. Ya, pelakunya saya tahu, dan pelakunya juga saya juga tidak bisa memfonis dia secara istilahnya dari hati ke hati. Ya, karena ini saya juga tidak akan menyampaikan ke siswa yang punya HP bahwa yang ngambil dia ya. Enggak saya sampaikan. Alasan saya HP saya dapat di tempat, mungkin di laci meja atau bagaimana, karena kenapa nanti akan terjadi pembulian. Iya. Ya, akan dibully anak tersebut dan anak itu akan minder. Bahkan mungkin bisa saja tidak sekolah lagi. Ya, itu langkah-langkah saya itu. Jadi memang betul ada semacam SOP-nya bagaimana si pelaku tidak ditahu oleh si korban. Si korban juga tidak tahu juga siapa si pelakunya ini untuk menangani kasus. Terus yang berikut juga di sini ketika ada anak yang nggak masuk di sekolah, itu saya adakan home visit. Nah, kunjungan, ada bukti-bukti fotonya semua. Saya datang mendaki ke gunung, menanyakan permasalahan kenapa anak nggak masuk. Ya, katanya ternyata semua latar belakang ekonomi. Terus saya juga di sini kasus kayak anak yang mungkin suka terlambat. Ya, saya kadang di kelas Bu, saya terus terang aja Bu, di kelas pada saat anak-anak keluar main itu saya kontrol kelas. Saya kontrol ke kelas-kelas dan saya lihat kelas ini kok, anak ini kok kalau saya perhatikan jarang keluar main di dalam kelas. Saya tanya, kamu kenapa tidak keluar main? Sementara teman-temanmu keluar main, yang lain pada jajan. Ternyata mereka juga, ternyata anak tersebut dia ekonominya tidak ada. Ya disitulah kebajikan kepala sekolah. Kadang mereka saya suruh datang ke ruangan saya, tapi nggak boleh ditahu oleh murid lain. Buka kulkas, ambil ini, baru keluar minum, atau saya suruh minum di sini, tapi tidak setiap hari. Ya itu langkah-langkah. Terus anak-anak yang nggak mampu, saya menghubungi orang tua, membuatkan surat keterangan tidak mampu dari RT, dari lurah, karena ini sekolah swasta. Ya, kamu tidak mau kan, kalau sekolah ini kan tergantung pada murid, pembayaran uang sekolahnya. Iya, jadi itu. Ya, tapi semua itu ada home visit, dibuktikan dengan kunjungan rumah, tanya jawab dengan orang tua, saya foto rumahnya, apa semua. Sebagai dasar saya ketika yayasan tanya, kok namanya ini lampirkan. Oh ya Pak, saya menarik dengan yang tadi Bapak sampaikan terkait yang siswa yang jarang masuk ya Pak ya. Yang jarang masuk sekolah, otomatis kan dengan sendirinya dia punya prestasi belajar itu akan menurun ya Pak ya. Berarti kan di sini berarti bisa dikatakan bahwa ini dilema etika Pak. Dilema etika yang mana di satu sisi peraturannya dilanggar gitu ya Pak ya. Tapi dari sisi juga ada sisi kemanusiaan yang terkandung di dalam situ Pak ya. Jadi Bapak sudah melakukan hal-hal itu. Memang saya di sekolah kan ada wali kelas. Iya. Ada guru. Jadi ketika laporan itu masuk ke saya, laporan murid ini jarang masuk, dia bilang saya serahkan ke ibu dulu, dipanggil dulu, kalau memang tidak dipanggil ya suruh wali kelasnya, kalau tidak datang BK panggil, dalam prosedur supaya juga saya tidak menyalahi mereka punya tugas-tugas. Ya kalau memang mereka sudah ya baru saya turun tangan, ya gitu Bu. Oke, siap Pak. Ya berarti Bapak sudah melakukan hal-hal yang Bapak itu adalah sebagai dilema etika Pak. Dilema etika. Nah, kemudian Pak saya ingin tanya lagi Pak, kira-kira selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang Bapak sebutkan tadi, dilema etika yang tadi Pak ya, itu kira-kira apa yang paling efektif Pak yang Bapak bisa ambil sebagai satu keputusan? Ya, salah satu keputusan memang kasus-kasus begini biasanya anak-anak ini mereka orang tuanya tidak tahu. Ya, karena orang tuanya tidak tahu, makanya tadi saya kunjungan ke rumah. Visit tadi. Dan orang tua juga berterima kasih ke saya. Dan orang tua mengatakan bahwa selama SMP Kartika ini belum pernah namanya ada kepala sekolah mengadakan home visit. Saya bilang saya mengadakan home visit tujuannya supaya saya mengetahui bukan saya datang menagih bayar uang sekolah, tidak. Saya melihat keadaan, oh ternyata betul. Ya bahkan mereka juga dapat bansos dari luar. Ya, jadi memang itu juga sebagai tapi itu semua nanti biasanya dirapatkan. Jadi ketika mereka
rapat kenaikan kelas atau bagaimana. Iya. Jadi ada kriteria-kriterianya anak-anak yang begini-begini. Itu mungkin ada dispensasi Iya. dari Bapak Ibu guru, tapi sebelum ada dispensasi ada semacam kriteria yang aturan tidak boleh kita langgar bersama. Iya. Ya. Baik Pak, menarik ya. Pak, kemudian ini Pak, selain itu kira-kira Bapak punya tantangan nggak ya Pak untuk mengambil keputusan yang kasus yang Bapak sudah sampaikan tadi? Ya tantangannya memang ada sih. Ya. Tidak ada dalam suatu masalah. Pasti ada tantangan. Tantangannya apa? Tantangannya ketika saya ke rumah orang tuanya tidak ada. Tantangan yang pertama, tantangan yang kedua, anak-anak yang punya begini yang buat masalah punya kasus itu biasanya orang tuanya broken. Ya, nah, pernah ada anak yang saya datangi orang tuanya, tinggal sama tantenya juga tidak bisa memberikan penjelasan, alasannya anak itu kadang tidur di sini. Ya, saya pernah nanya, adik kalau ada masalah, kalau ada sesuatu siapa yang mengambil keputusan? Dia ambil keputusannya diri sendiri. Yang begini yang jadi masalah buat saya ini, mengambil keputusan sendiri. Baik kalau keputusan itu betul-betul baik, kalau tidak baik bisa terjerumus dia. Iya. Jadi gitu Bu. Oke. Tantangan yang paling berat itu ketika anak-anak itu tidak ada orang tuanya, terus mengambil keputusan sendiri. Iya. Nah, saya sebagai kepala sekolah, ya sudah saya bina, mengarahkan dia yang terbaik. Bahkan saya bina dia, saya ajak ngobrol semua. Ya di sekolah saya panggil di ruangan saya, guru-guru panggil. Ya kita pendekatan biasanya saya nasihat tanpa kekerasan. Saya sayang, saya dekati dia supaya dia merasa tertanam di dirinya itu bahwa saya disayang oleh guru. Iya, bahkan saya tuh kalau di kelas itu saya lihat saya sapu-sapu belakangnya anak-anak kali itu. Yang punya masalah itu biasa saya sapu belakang, saya sayang. Kamu semangat belajar. Kalau ada apa-apa ada bapak kepala sekolah di belakang. Saya mau bertanggung jawab. Yang penting kan sekolah dulu. Nah itu. Oke Pak. Nah. Iya, baik Pak. Selanjutnya Pak, ini bisa ada 3 pertanyaan lagi Pak ya. Enggak apa-apa. Pak, kira-kira tuh Bapak kalau mau melakukan pengambilan keputusan begitu, kira-kira Bapak tuh menjadwalkankah atau seperti apa Pak? Apakah langsung saja ketika ada masalah langsung diselesaikan, atau Bapak memang menjadwalkan untuk misalkan, oh ada kasus yang tadi misalkan Bapak sebutkan tadi, Bapak jadwalkan, oh saya akan melakukan home visit misalkan, oh di minggu depan, ataukah Bapak langsung tindakan itu tanpa menggunakan jadwal seperti itu Pak? Jadi gini, setiap ada kasus-kasus itu semua saya jadwalkan. Ya, memang sudah terstruktur Bu. Jadi istilahnya karena kenapa? Kecuali mungkin yang insidental ya, Iya. ketika terjadi ya itu tidak terjadwal. Iya. Ya kalau yang dalam program kerja kepala sekolah itu Iya. memang saya jadwalkan Bu. Ini bulan sekian. Kalau pun saya tidak jalankan nanti di waktu yang lain saya akan tetap tapi harus saya jalankan. Terjadwalkan juga, Pak, terjadwalkan. Dan bahkan saya selalu ada pertemuan dengan orang tua murid. Di situ ada kesempatan orang tua murid ada ada semacam umpan balik. Ya orang tua mau bertanya silakan ke sekolah. Ada hal-hal apa yang menyangkut anak bapak ibu tentang kemajuan belajar, tentang keadaan di sekolah. Silakan nanya. Saya selalu kasih kesempatan orang tua. Karena kenapa? Sebagai bahan koreksi. Ya, untuk bahan koreksi ke depan untuk saya mengambil keputusan. Begitu Bu. Tapi itu juga tidak terlepas dari saya juga dengan bapak ibu guru. Saya selalu bahas di forum rapat. Ya, dan kalau saya dapat kasus kayak ada anak satu yang tidak pernah masuk, terus guru wali kelasnya mengatakan bahwa ini Pak anak kelas 9 nggak pernah masuk, gimana ini? Saya bilang panggil dulu orang tuanya. Panggil orang tuanya, setelah dipanggil orang tuanya tidak datang. Ya, setelah orang tuanya dipanggil tidak datang, saya koordinasi dengan dinas. Karena kalau mengeluarkan anak, itu pertimbangannya saya harus betul-betul saya pertimbangkan dan saya tidak bisa ambil keputusan sendiri. Ini menyangkut anak, ya toh, karena kita di dalam undang-undang dasar kan setiap warga negara kan harus hak dalam pendidikan. Ya, saya koordinasi dengan bidang, koordinasi dengan kepala dinas. Loh ada anak yang begini Pak, ini jarang masuk. Bagaimana kita ikutkan ujian tidak? Ya kalau pengambil keputusan ikut, ya saya di bawah harus ikut. Ya karena untuk menyelamatkan anak-anak bangsa kayak gitu. Ya, tapi di rapat Dewan Guru memang ya anak itu bukannya ikut begitu saja, tapi mereka dia ikuti proses, dalam arti dia tidak ada nilai, dia harus ikut ujian. Nah, dia ujian tersendiri, istilahnya kayak macam di
apa namanya Bimbel. pengayaan ya. Ada pengayaan tersendiri anak tersebut supaya ada image bahwa tidak seakan-akan anak itu wah enak ya langsung lulus tidak itu ujian tidak. Dia harus dibimbing sendiri oleh guru bidang sendiri. Nah sebagai kepala sekolah, guru yang menangani ini saya harus memberikan satu apa namanya satu istilahnya uang apa namanya kan di luar jam mengajar ada uang apa gitu. Kajian gitu ya, Pak? Ya uang pemilik pusaka uang apa gitu. Oke. Nah, gitu. Iya, Pak. Pak, ini sebenarnya pertanyaan ini nih yang mau saya tanyakan gitu, yang pertanyaan dua terakhir Pak ya, Ya. yaitu pasti Bapak tuh mengambil keputusan tidak seorang diri Pak ya, pasti akan ada beberapa rekan yang Bapak minta bantuan untuk mengambil keputusan. Iya. Kalau Bapak sendiri nih Pak, tadi Bapak sudah sampaikan memang sebagian. Kalau Bapak ini untuk mempermudah Bapak membantu membuat keputusan, Bapak dibantu oleh siapa-siapa saja sih Pak? Iya, saya kalau mengambil keputusan itu biasanya saya koordinasi sama saya panggil semua wakil kepala sekolah. Saya harus hargai beliau. Karena dia juga kan seandainya saya tidak ada, dia kan apa namanya yang mengambil Mematch Bapak punya ya. Ya. Terus saya panggil bagian kurikulum, Ya. saya panggil BK, Ya. itu semua. Jadi setelah itu baru kita rapat keputusan. Baik, Pak. Ini pertanyaan terakhir ya Pak. Terakhir nih, Pak, Terakhir ini Pak, saya tanya ini Pak. Nah, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, mulai dari Bapak menemui permasalahan siswa yang tidak masuk ke sekolah karena masalah keuangan, masalah broken home, ya Pak. Kemudian Bapak sudah home visit. Kemudian pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman yang Bapak ambil sebagai pengambilan keputusan dilema etika tadi Pak? Oh, di dalam tiga. Iya. Emang Dan apa yang Bapak petik dari situ Pak? ya itu sudah risiko jadi seorang pemimpin ya. Jadi ketika kita mendapatkan suatu masalah, ya kita harus bijak. Bijak dalam arti ini menyangkut nasib anak-anak ya. Nasib anak-anak ya untuk masa depannya mereka ke depan. Ya, jadi saya betul-betul harus bijak dalam mengambil keputusan terhadap anak tersebut ya. Bijak. Tapi bukan hanya saya sendiri, tapi semua yang Bapak Ibu guru saya libatkan supaya di belakang tidak ada image bahwa kepala sekolah bekerja sendiri. Iya, tapi saya dalam arti saya membantu secara bersama-sama. Kalau solusi memang tidak bisa selesai, saya harus koordinasi dengan bidang. Ya, kan ada pengawas. Iya. Ada pengawas. Tugasnya, Pak, Iya, ya? ada pengawas. Tugas kita kan tugasnya itu. Tapi ada hal-hal juga yang betul-betul tidak bisa mengintervensi saya mengambil kebijakan. Karena saya mengambil kebijakan itu betul-betul saya sudah perhitungan yang matang. Pak, ada dalam rangka pengujian ya Pak Ada ya? pengujian, Ada iya. dalam rangka pengujian Pak. Oke. Iya Pak, baik. Memang kalau dari kami yang CGP ini Pak, memang kami dibekali dengan materi tentang 9 langkah pengambilan keputusan. Iya. Jadi kita tidak langsung semata-mata mengambil keputusan, tapi kita harus melakukan 9 langkah pengujian supaya apa yang kita putuskan itu benar-benar manfaatnya kepada siswa. Iya. Itu Untuk- selalu dari siswa untuk siswa ke siswa. Saya perlu tambahkan sedikit Ya. untuk menyangkut siswa. Tapi kalau menyangkut guru dengan guru, ini dilema juga buat saya. Iya. Jadi di sini juga pernah terjadi guru dengan guru, tapi ya intern ke dalam. Kalau si A pernah mungkin dengan si B perselisih ataupun masalah, saya langsung rapat. Saya tidak bisa menunda pekerjaan itu, harus hari itu juga harus saya selesaikan. Ketika terjadi suatu masalah di dewan guru, saya juga tidak bisa salahkan si A, saya tidak bisa salahkan si B, saya tidak bisa benarkan si B, saya tidak bisa dibenarkan si A. Yang salah siapa? Pimpinan. Karena pimpinan tidak berhasil membina mereka. Nah, itu saya selalu mengatakan begitu supaya guru-guru tetap akur. Kalau saya salahkan saya terjadi. Saya pojokannya ke saya, alasan saya tidak berhasil dengan mereka. Nah, gitu. Jadi ya gitu Bu. Jadi mereka jadi beban. Semua kita gara-gara si A, si B, akhirnya kepala sekolah menanggung semua. Nggak apa-apa, itu resiko seorang pemimpin. Bagaimana komunikasi? Karena di situ lagi uji seorang pemimpin. Iya. Mengambil keputusan. Kalau saya pojokan saya pojokan si A berarti saya tidak berhasil. Iya. Saya pojokan si B saya tidak berhasil. Ya, gitu Bu. Oke. Baik Pak, menarik sekali ya Pak wawancara kita Iya, dan Bapak betul. ini yang Saya senang sekali sebenarnya kalau masalah-masalah kasus
Iya. kasus-kasus apa saja saya harus, makanya saya selalu tekankan ke siswa bahwa kamu di sini datang ke sekolah itu belajar. Kalau ada masalah, jangan semua ngambil tindakan sendiri. Datang ke wali kelas, datang ke guru BK. Kalau tidak ada semua, datang ke kepala sekolah, terbuka pintu kok masuk aja. Memang sih tidak boleh langsung masuk di kepala sekolah. Tapi kalau itu tidak ada, ya mau tidak mau sambil tindakan. Makanya setiap pagi itu kita harus berdiri di depan, Menyambut ya Pak ya. menyambut anak-anak. Disitulah dilihat bahwa keakraban antara guru dengan murid. Saya terus terang aja Bu, dan kalau ada guru juga yang masuk di kelas itu terlambat, saya yang isi jamnya. Nah, saya yang isi masuk Iya. semua mata pelajaran, Iya. saya isi. Nanti kalau berulang-ulang, saya panggil gurunya di dalam. Tapi kan secara otomatis itu udah teguran. Waduh, saya ini terlambat. Kepala sekolah sudah masuk dalam ruang, saya isi. Ya karena kenapa? Karena anak-anak ini ketika pulang di rumah kan ditanya orang tuanya, Iya. kamu tadi belajar apa? Ada gurunya tidak? Iya. Ya, apa kata kalau tidak, ini yang ditanya semua kepala sekolah, bukan gurunya. Jadi begitu. Selama yang di sini begitu juga kalau pulang, saya salamin, Iya, Pak. ya nanya. Dan karena kenapa fungsi dari utama daripada itu kan penerapan etika, moral itu kan masuk salaman Ide itu. positif Pak. Ya, itu tujuannya untuk apa? Supaya untuk menambah keakraban antara guru dengan murid. Ya, ketika ada masalah, kita lihat masuk sudah tidak lengkap, kita tanyakan ada apa? Oh kenapa bajunya kusut? Kenapa kok datang terlambat? Itu kan semua dipelajari dan mungkin dipecahkan masalahnya. Oh anak ini suka terlambat kenapa? Gitu Bu. Ya, setiap hari gitu. Dan saya selalu kontrol kelas Bu. Liling saya masuk di kelas. Guru yang tidak masuk saya telepon. Ibu posisi, ibu kasih tugas. Makanya di rapat kalau memang ibu, saya nggak larang juga Bapak Ibu kalau sakit ya silakan sakit, nggak apa-apa kita berdoa cepat sembuh. Iya. Tapi kasih tugas. Makanya piket betul-betul. Berfungsi Ya Pak, makanya saya kalau keliling kelas itu saya nggak bawa catatan enggak. Nanti setelah saya keliling, saya masuk di ruangan saya catat. Tanggal sekian si B tidak masuk, jam sekian. Itu pegangan saya. Ya, tapi karena sekolah ini swasta, banyak guru honor, baru gurunya terbatas. Iya. Saya menegur si B, terus yang ganti si B ini, kalau dia resign, saya jadi dilema. Jadi saya betul-betul pendekatan approach saya bagaimana mengambil hati mereka supaya bisa menjalankan tugas dengan baik. Padahal dengan keterbatasan yang betul-betul sangat terbatas itu. Gitu. Terima kasih. Iya. Saya mungkin berdoa Baik. mudah-mudahan lulus dengan baik. Ya, guru Amin. penggeraknya, Iya. BB-nya. Baik Pak, saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak sudah meluangkan waktu. Mungkin begitu Pak. Ya, baik. Terima kasih. Banyak. Terima kasih atas Terima kasih. waktunya ya Bapak.